Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Friska Apriliana dengan NIM 19032668 akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Terminologi dan Penata Laksanaan Malformasi Anorektal Modern. Yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Malformasi anorektal adalah malformasi kongenital yang cukup umum terjadi pada bayi baru lahir. Prevalensinya mencapai 1 dari 4.000 sampai 5.000 kelahiran, dengan bayi laki-laki memiliki angka kejadiannya lebih tinggi dibanding bayi perempuan. Istilah malformasi anorektal atau atresia ani ini digunakan untuk menyebut suatu kelainan kongenital bayi baru lahir di mana bayi tersebut tidak mempunyai lubang anus atau tidak terbentuk dengan sempurna. Menurut Pena dan Levitt, ada beberapa faktor prognostik yang mempengaruhi morbiditas pada malformasi kongenital ini, yaitu abnormalitas pada sakrum, gangguan persarafan pelvis, gangguan motilitas kolon, dan sistem otot perineal yang tidak sempurna. Zwing menyebutkan bahwa etiologi malformasi anorektal juga dapat disebabkan oleh faktor kesehatan orang tua. Berat badan berlebih dan diabetes yang diderita ibu dapat menjadi penyebab terjadinya kelainan ini. Selain itu, ayah dan atau ibu yang merokok juga dapat menaikkan potensial resiko bayi yang dikandung ibu akan mengalami malformasi kongenital ini. Beberapa ahli lainnya meyakini jika malformasi ini juga terkait dengan genetik dan dapat diwariskan. Ahli-ahli tersebut percaya jika gen autosomal resesif berpotensi sebagai gen karier yang akan membawa peluang sebesar 25% untuk menurunkan gen penyakit ini ke anakan. Kelainan kromosom ataupun kelainan kongenital lain berpeluang lebih besar untuk menderita kelainan ini. Malformasi anorektal sendiri diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan. Menurut klasifikasi lama, malformasi kongenital ini digolongkan menjadi 2 golongan menurut jenis kelamin didasarkan pada klasifikasi yang dibuat oleh Wingsford. Lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut. Klasifikasi Wingsford membagi malformasi anorektal menjadi 4 golongan menurut letaknya, yaitu tinggi, intermediate, rendah, dan lain-lain. Sedangkan pada klasifikasi modern lebih banyak digunakan klasifikasi Pena, yang mana klasifikasi Pena dinilai lebih baik daripada klasifikasi Wingsford karena memiliki nilai terapisnya sendiri. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode non-eksperimental, yaitu dengan studi literatur. Literatur dikumpulkan melalui situs pencarian literatur kredibel seperti Google Scholar dan ScienceDirect dengan kata kunci malformasi anorektal, atresia ani, dan impoforet anus. Tidak ditentukan batasan tahun pencarian karena setiap artikel lama dan baru akan dibandingkan untuk mencari perbedaan dan perkembangan terminologi dan pelaksanaan malformasi anorektal dari masa ke masa. Selain itu, tidak banyak penelitian yang dilakukan seputar malformasi anorektal, sehingga sumber literaturnya pun terbatas. Setelah diperoleh 32 artikel dan jurnal dengan judul terkait dan dirasa relevan dengan topik penelitian, artikel-artikel dan jurnal-jurnal tersebut kemudian disaring lagi secara manual dengan membaca abstraknya. Abstrak suatu artikel ataupun jurnal mengandung informasi inti, sehingga dengan membaca abstrak tersebut dapat dipastikan apakah jurnal dan artikel yang telah diperoleh sudah relevan dengan topik penelitian diangkat atau belum. Adapun kriteria inklusi yang ditetapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal dipublikasi pada situs kredibel seperti Google Scholar, ScienceDirect, dan IPUSNAS. Yang kedua, topik yang diangkat adalah seputar malformasi anorektal, atresia ani, imperforate anus, dan penata laksanaannya. Yang ketiga, jurnal haruslah menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris agar memudahkan penelitian. Lalu yang terakhir, jurnal terakreditasi nasional maupun internasional. Adapun kriteria eksklusi yang ditetapkan adalah
Jurnal yang tidak lengkap, yang hanya memuat bagian-bagian tertentu saja seperti abstrak saja atau daftar pustaka saja. Yang kedua, jurnal fokus penelitiannya bukan pada pelaksanaan malformasi anorektal. Contoh, fokus jurnal kepada hubungan antara kelainan penyerta dengan malformasi anorektal. Lalu yang terakhir, jurnal yang berbahasa di luar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Setelah difilter menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi di atas, didapatkan 9 artikel dan jurnal dari berbagai rentang tahun yang dianggap relevan dengan topik penelitian yang diangkat. 9 artikel dan jurnal tersebut kemudian diteliti dan dibandingkan untuk mencari terminologi dan penata laksanaan malformasi anorektal modernnya. Hasil penelitian dan kesimpulan. Secara singkat, menurut terminologi lama, malformasi anorektal adalah suatu kelainan kongenital di mana rektum tidak mempunyai lubang keluar atau anus. Ini disebabkan oleh perkembangan embrionik distal anus yang terganggu atau tertutupnya anus secara abnormal selama masa perkembangan. Selain itu, juga dapat disebabkan oleh adanya kesalahan pada saat pemisahan kloaka. Pada era modern ini, terjadi pergeseran definisi terhadap istilah atresia ani. Pun, istilah ini kini kalah populer dengan istilah malformasi anorektal. Spektrum malformasi anorektal yang semakin meluas juga meluaskan lingkup terminologinya. Malformasi anorektal tidak lagi hanya sebatas kelainan yang terkait pada rektum dan lubang keluar atau anus saja, namun juga mencakup kelainan yang terkait pada traktus urinarius dan genitalia juga. Perluasan spektrum terminologi ini beriringan dengan meluasnya pengetahuan tentang spektrum dampak dan komplikasi yang disebabkan oleh malformasi anorektal ini, serta kelainan lain yang dapat menyertai penderita. Menurut Ogdam Sanjay, kelainan yang dapat menyertai penderita malformasi anorektal diantaranya adalah fistula tracheoesophageal, atresia duodenal, undescended testis, hypospadia, Down syndrome, reflux vesicoureteral, dan fakteral, yaitu vertebra, anal, kardiak, trakeal, esofageal, renal, dan lim. Terminologi modern juga didasarkan pada lokasi fistula rektum yang berimplikasi secara prognostik dan terapis. Ini berarti perkembangan dan pergeseran terminologi malformasi anorektal diinisiasi oleh pergantian dasar klasifikasi yang digunakan. Sebagaimana diketahui, klasifikasi malformasi anorektal lama didasarkan pada klasifikasi Wingspot, namun klasifikasi tersebut dinilai tidak lagi akurat karena tidak memiliki nilai prognostik dan terapisnya. Dengan demikian, kiblat klasifikasi malformasi anorektal modern berpindah ke klasifikasi Pena yang dinilai lebih baik karena mengandung nilai terapis. Klasifikasi Pena tidak hanya mengubah terminologinya saja, namun juga penata laksanaannya. Nilai terapis dari klasifikasi ini memberikan guidance penanganan malformasi anorektal berdasarkan jenis malformasi yang diderita yang didasarkan pada klasifikasi tersebut. Misal, penderita laki-laki dengan malformasi anorektal berupa fistula recto ureta akan ditindaklanjuti dengan menggunakan pendekatan sagittal posterior. Pendekatan sagittal posterior juga dipakai untuk malformasi anorektal wanita jenis fistula perineum. Sebelum Pena membuat klasifikasi ini, penata laksanaan malformasi anorektal yang paling umum dilakukan adalah dengan teknik anoplasti dan kolostomi. Anoplasti digunakan untuk menangani malformasi anorektal letak rendah, sedangkan kolostomi baru berkembang beberapa tahun selanjutnya dan digunakan untuk penanganan malformasi anorektal letak tinggi. Anoplasti adalah suatu metode untuk melebarkan atau membuat lubang anus yang sebelumnya tertutup atau tidak ada sama sekali. Secara singkat, anoplasti adalah suatu teknik membuat lubang anus permanen. Anoplasti pertama kali diduga dilakukan pada tahun 1835 oleh Amusat, yang mana ia menjahit mukosa rektum dengan tepi kulit untuk membuat lubang anus. Prosedur lain yang juga masih digunakan pada saat itu adalah prosedur abdominoperineal pull-through. Prosedur ini dilakukan dengan cara menarik rektum ke arah sakrum sedekat mungkin, tujuannya agar meminimalisir kemungkinan cedera pada saluran urogenital. Teknik-teknik tersebut masih digunakan sampai saat ini, namun dengan metode dan prosedur yang lebih bervariasi dan lebih kompleks. Perkembangannya tidak jauh dari pengaruh nilai terapis yang ada pada klasifikasi Pena. Teknik kolostomi descendant misalnya yang lebih dianjurkan digunakan oleh Pena. Menurutnya, kolostomi descendant lebih aman dengan mencegah terjadinya prolaps stoma distal,
sehingga kemungkinan terjadinya kontaminasi berlebih pada fistula mukosa dan saluran kemih dapat ditekan. Prosedur lain yang dikembangkan oleh Penn adalah prosedur posterosagittal anorektoplasti atau PSARP yang ia perkenalkan pertama kali bersama rekannya De Vries. Modern ini, prosedur PSARP adalah prosedur yang banyak dipakai oleh ahli medis dalam penanganan malformasi anorektal. Tekniknya dinamis serta hasilnya lebih baik dan minim komplikasi. Post-operasi mewajarkan hal ini. Dan semua jenis malformasi anorektal dapat ditangani dengan prosedur PSARP ini. Untuk jenis malformasi anorektal kloaka, dianjurkan penggunaan prosedur posterosagittal anorektovagino-uretroplasti atau PSARPUT. Keduanya mempunyai prosedur yang mirip, perbedaannya terletak pada PSARPUT melibatkan penjahitan vagina dan uretra. Uretra dijahit ke belakang klitoris, sedangkan vagina dijahit ke bagian introitus. Prosedur abdominoperineal pull-through juga mengalami perkembangan dengan adanya teknik abdominoperineal pull-through berbantuan laparoskopi. Prosedur ini dianjurkan pada jenis malformasi anorektal fistula rektovesikal atau rektoprostatik. Prosedur ini memungkinkan dilakukannya PSARP tanpa harus melalui perut. Teknik ini membagi ligasi fistula serta dilakukan pembuatan saluran melalui kompleks otot yang melaluinya. Nah, demikian presentasi review jurnal dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.